Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di sini saya akan menceritakan sedikit ya tentang apa itu asam lambung, apa itu GERD gitu teman-teman ya, biar kalian itu bisa membedakan, oh ternyata asam lambung nih begini nih, oh ternyata GERD itu begini nih gitu teman-teman ya. Dan semoga saja keterangan ini bisa menambah pemahaman kalian gitu teman-teman, sehingga kalau misalnya kalian paham, kalian mengerti tentang asam lambung atau GERD, itu kalian itu tidak selalu berandai-andai yang lain-lain gitu teman-teman, karena yang lebih dominan itu untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ya, dominannya itu selalu berandai-andai ke yang lain-lain teman-teman ya, dan itu membuat kalian itu akan lebih lama pemulihannya gitu teman-teman ya. Sebab ketika kalian berandai-andai yang lain-lain, biasanya berandai-andainya itu ke hal-hal yang tidak kita inginkan dan akhirnya itu akan memperhambat pemulihan teman-teman ya, sebab pikiran kita itu bisa memicu asam lambungnya ya tidak normal lagi. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang ingin memahami tentang asam lambung, tentang GERD itu, tolong tonton videonya sampai habis, jangan skip. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian seperti biasa teman-teman ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya yang sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share ya, dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian merasakan atau menerima atau terkena 1001 macam sensasi, itu juga sudah saya ceritakan. Kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang datang, itu juga sudah saya ceritakan. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang masih penasaran tentang gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, dimohon ya videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis terhadap kalian. Kemudian jangan lupa juga tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru, karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran aslam dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, sehingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan si aslam ini ya. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis memang sangat membingungkan sekali buat kita semua teman-teman ya. Kenapa seperti itu? Karena memang rasanya berbeda ya, berbeda dengan gangguan-gangguan yang lain. Kalau misalnya kalian sakit gigi, misalkan kalian sudah tahu ya yang namanya sakit gigi itu rasanya kayak gimana ya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian kalau misalnya kalian mengalami sakit kepala, itu kalian juga pasti mengalami sakit kepala itu rasanya kayak gimana. Tetapi untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis rasanya sangat dahsyat sekali gitu teman-teman. Karena kenapa sangat dahsyat sekali? Ya karena kita itu terkenanya itu dua gangguan teman-teman. Yang pertama gangguan asam lambung teman-teman ya. Yang keduanya itu gangguan psikis. Gangguan psikis di sini itu bukan kalian berarti kalian gila, bukan teman-teman. Tetapi gangguan psikis di sini itu kalian salah memprediksi terhadap penyakit ini teman-teman ya. Coba bayangkan saja kalau misalnya kalian ada sensasi yang datang, itu kalian selalu berpikir yang lain-lain. Waduh ini apa lagi nih, waduh ini apa lagi. Padahal yang harus kalian lakukan adalah apa penyebabnya, kemudian bagaimana cara menanganinya. Nah itu teman-teman ya. Dan untuk seputaran aslam itu sensasinya sangat banyak sekali teman-teman ya. Dan itu semuanya dari asam lambung atau GERD gitu teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya kita mengenali asam lambung, mengenali GERD, itu kalian nanti bisa menanganinya dengan mudah tanpa saya kasih tahu sebetulnya. Nah itu teman-teman ya. Nah kita langsung aja teman-teman ya. Untuk asam lambung itu adalah semacam cairan yang ada di dalam lambung kita teman-teman ya, dan itu sifatnya asam. Ingat ya,
untuk asam lambung itu adalah sebetulnya cairan yang ada di dalam lambung kita untuk membantu menguraikan makanan, dan sifatnya rasanya itu adalah asam, tajam gitu teman-teman ya. Kenapa sangat asam? Kalau seandainya asam lambungnya itu tidak asam, ya tidak bisa mengurai makanan teman-teman ya. Jadi ketika mengkonsumsi makanan atau apapun yang kita masukkan ke mulut langsung kemudian masuk ke lambung, itu ya diuraikannya itu oleh asam lambung teman-teman, bukan sama mesin ya. Jadi di dalam lambung itu kita itu tidak ada mesin teman-teman ya, tidak ada mesin untuk menghancur makanan. Nah tetapi untuk menghancurkan makanannya itu yaitu dengan keasamannya asam lambung ya, namanya juga asam lambung teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian apakah asam lambung itu bisa menjadi gangguan? Bisa teman-teman ya. Untuk asam lambung itu bisa menjadi gangguan kalau seandainya yang pertama kapasitasnya bertambah teman-teman ya. Ini biar kalian itu bisa memahami ya, biar kalian itu tahu tentang asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis ya. Yang namanya tidak normal untuk asam lambung itu bisa saja kapasitasnya itu bertambah. Jadi kapasitasnya itu semakin bertambah teman-teman ya. Nah itu bisa mengganggu juga. Kemudian yang kedua, keasamannya itu bisa meningkat teman-teman, jadi lebih asam teman-teman ya. Asam lambungnya itu mungkin biasanya normalnya asamnya keasamannya itu mungkin segitu gitu ya. Nah sekarang karena tidak normal jadi tambah asam teman-teman ya. Nah itu bisa mengganggu juga. Nah biasanya untuk asam lambung yang bertambah keasamannya itu biasanya ditandai dengan sering panas di bagian perut gitu teman-teman. Di bagian lambung kita itu terasa panas gitu teman-teman ya. Dan kemudian ketika naik ke atas itu dada terasa panas gitu teman-teman. Dan kemudian ketika naik lagi ke atas ini sering merasa gatal di bagian dalam, di bagian tenggorokan itu. Nah itu teman-teman, karena apa? Karena untuk asam lambung itu sifatnya korosif teman-teman ya. Jadi dia itu tajam gitu teman-teman, dan yang bisa menahan keasaman asam lambung itu cuman lambungnya saja. Jadi kalau misalnya keluar dari lambung itu membuat kita tidak nyaman. Seperti apa? Sering gatal tenggorokan, kayak macam apa ya, seperti mau batuk ya, padahal tidak batuk. Nah itu gitu teman-teman. Nah itu untuk keasamannya ketika bertambah, kemudian ketika asam lambungnya juga naik karena bertambah juga asam lambungnya. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya ketika kalian sudah bisa memahami, oh ternyata panas lambung itu bisa karena memang keasaman asam lambungnya yang bertambah gitu teman-teman ya. Itu gitu teman-teman. Makanya ketika banyak sekali nih yang bertanya di kolom komentar, Pak nih saya lambungnya sedang panas nih, lambungnya itu sekarang terasa panas sekali. Nah itu salah satu alasannya karena keasamannya bertambah gitu teman-teman ya. Nah itu. Nah sekarang untuk GERD itu apa sih sebetulnya? Nah untuk GERD itu biasanya bukan dari asam lambung teman-teman, tetapi hanya dampak dari asam lambung, hasil dari asam lambung yang tidak normal teman-teman ya. Jadi untuk GERD itu bukan bagian anggota tubuh kita gitu teman-teman. Kalau asam lambung itu bagian yang ada di dalam tubuh kita. Kalau seandainya kalian tidak punya asam lambung ya justru kalian bahaya teman-teman ya. Karena kalau misalnya kalian tidak punya asam lambung, mau sama apa kalian mencernanya teman-teman ya. Nah itu, jadi ketika kalian punya asam lambung ya sangat penting sekali gitu. Tetapi kalau misalkan asam lambung itu tidak normal ya itu mengganggu juga gitu teman-teman ya. Nah sekarang untuk GERD itu biasanya hasil ya. Untuk GERD itu, nama GERD itu hasil dari asam lambung yang tidak normal. Dan GERD itu kalau misalnya bahasa kerennya itu gastroesophageal reflux disease teman-teman. Jadi makanan yang kembali gitu teman-teman ya. Nah sebetulnya untuk GERD itu lebih dominannya apa sih? Nah itu kan ya pertanyaannya. Untuk GERD itu biasanya dihasilkan oleh asam lambung yang tidak normal, itu biasanya berbentuk gas gitu teman-teman ya. Berbentuk gas, makanya orang yang terkena GERD itu biasanya sering merasa mual gitu teman-teman, perutnya terasa kembung gitu. Dan kenapa bisa sering mual? Karena ada tekanan berlebih ya. Karena ada tekanan berlebih di dalam lambungnya, sehingga apapun yang kita konsumsi itu akan terasa ingin kembali lagi karena di dalam lambung kita itu banyak gasnya gitu teman-teman ya. Nah jadi makanya pahami saja ke sana. Makanya kenapa sih orang yang
terkena GERD itu biasanya sering mual, sering muntah gitu teman-teman, dan ketika makan itu tidak ada selera gitu ya, serasa kenyang terus gitu ya. Nah padahal kenyangnya itu bukan dari makanan, karena memang di dalam lambungnya itu banyak gasnya gitu teman-teman ya, dan gasnya itu memang dihasilkan dari asam lambung yang tidak normal. Itu sepengalaman saya sih ya. Dan sekali lagi mohon maaf, ini sebelum saya lanjutkan ke selanjutnya, sebelum saya perluas penjelasannya, perlu kalian ketahui bahwa saya itu bukan dokter. Saya lupa ya menjelaskannya ya, saya lupa menyampaikannya. Jujur saya bukan dokter, saya bukan ahli terapi, saya bukan ahli medis, tetapi saya itu hanya orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis selang beberapa tahun, kemudian bisa membaiknya karena itu mulai mempelajarinya. Ketika mempelajarinya, ketika paham, alhamdulillah sampai sembuh total. Jadi mulai paham di situ, ternyata gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis ini bisa ditangani dengan mudah gitu teman-teman ya. Nah itu jadi sebelum videonya saya lanjutkan, perlu ditekankan, perlu kalian ketahui, saya itu bukan dokter, saya bukan ahli medis, saya bukan ahli hipnoterapi, tetapi saya itu hanya orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis selama beberapa tahun, kemudian membaiknya itu karena mempelajari, kemudian dengan cara memahami. Ketika sudah punya metode, saya lakukan. Nah itu teman-teman, jadi pure channel saya itu dari awal sampai sekarang itu saya hanya menceritakan sepengalaman saya gitu teman-teman. Jadi ketika kalian ingin mencontohnya ya silakan saja, tetapi kalau misalkan tidak juga tidak apa-apa. Nah itu teman-teman ya. Kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk asam lambung memang seperti itu ya. Jadi ketika tidak normal itu sensasinya sangat banyak sekali. Kalau misalkan kapasitasnya bertambah itu sering naik ke atas. Nah yang membuat dada kita nggak nyaman, terasa panas itu karena asam lambung itu bisa ditahan keasamannya, ketajamannya itu oleh lambung kita sendiri. Kalau keluar dari lambung itu sudah otomatis organ yang lain itu tidak bisa menahannya, tetapi tidak berbahaya juga, cuman paling merasakan sensasi yang tidak nyaman, biasanya dada terasa panas. Nah itu teman-teman ya. Dan pertanyaannya kita ganti ya, kenapa asam lambungnya itu bisa keluar gitu teman-teman ya? Kan sementara asam lambung itu harusnya beradanya itu di lambung kita sendiri teman-teman ya, tetapi kenapa bisa keluar gitu teman-teman? Karena ketika kita asam lambungnya naik itu memang ada klep ya, klepnya yang rusak. Nah klep itu dinamakan, kalau bahasa kedokternya itu esofagus ya. Esofagus itu ada beradanya di sini. Esofagus itu semacam klep ya. Jadi klep itu fungsinya ketika kita makan, makanan masuk, nah si klep ini menutup lagi. Nah jadi membuka menutup. Nah itu biar asam lambungnya tidak keluar. Nah kebanyakan untuk orang yang asam lambungnya meningkat atau naik ke atas dada itu biasanya klepnya udah agak longgar juga teman-teman ya. Otot esofagusnya mulai terganggu, tetapi tidak berbahaya juga teman-teman. Itu nanti bisa kita kuatkan lagi. Banyak caranya sih sebetulnya ya. Bisa dengan mengolah olah pernapasan teman-teman, atau menjaga apa yang kita konsumsi agar asam lambungnya tidak menjadi tidak normal lagi. Nah itu teman-teman, itu untuk asam lambung. Dan kemudian untuk GERD ya. Tadi untuk GERD itu adalah hasil ya, hasil dari asam lambung yang tidak normal, dan GERD itu biasanya berbentuk gas gitu. Jadi asam lambung yang tidak normal itu bisa menyebabkan ada kandungan gas gitu. Jadi ketika kita makan kemudian masuk ke dalam lambung, dan kemudian asam lambungnya itu bekerjanya itu tidak maksimal ya, karena tidak normal, dan akhirnya ada semacam pembusukan dari makanan gitu teman-teman. Kayak pembusukan dari makanan, yang namanya pembusukan pasti bisa meningkat gasnya ya, bisa menimbulkan gas. Nah gas itu ada di dalam lambung kita itu, sehingga bisa menyebabkan seperti terjadi sensasi kayak macam begah, kemudian sering mual. Karena yang namanya gas itu sifatnya itu mendorong ya, mendorong keluar gitu teman-teman. Jadi dia itu mencari celah gitu teman-teman, sehingga nanti ketika sering kuat gitu gasnya itu ada terasa mual ya, ingin muntah. Nah itu teman-teman ya. Nah ketika kalian ingin menanganinya seperti apa sih? Untuk menangani seperti itu ya, untuk menanganinya kalau misalnya kita sudah mengenali, oh ternyata ini keasaman asam lambungnya bertambah nih, ya sudah kita netralkan saja asam lambungnya dengan cara seperti apa yang sederhana, kemudian tidak ada efek samping yang lebih besar gitu teman-teman.
Cuman dengan air hangat teman-teman, sepengalaman saya waktu itu, cuman dengan air hangat pelan-pelan. Berpikir logikanya waktu itu saya berpikirnya seperti ini teman-teman ya. Jadi ketika kita misalkan atau saya membeli satu botol cuka, keasamannya kan segitu ya. Kita tambah dengan air, itu nilai keasamannya itu akan berkurang. Saya berpikir logikanya seperti itu waktu itu ya. Nah ketika sering minum alhamdulillah teman-teman ya agak membaik. Nah itu teman-teman, jadi keasamannya asam lambungnya itu tidak terlalu asam. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian ketika ada GERD-nya atau ketika ada gasnya itu seperti apa ingin menanganinya? Ya logikanya kalau misalkan banyak gasnya di sini, yang pertama itu kita cegah dulu penyebabnya ya. Penyebabnya itu asam lambung yang tidak normal gitu kan teman-teman ya. Nah makanya saya menjaga jenis makanannya agar asam lambungnya itu tetap normal gitu teman-teman. Jadi tetap distabilkan dengan cara menjaga jenis makanan. Kemudian yang kedua itu menjaga jam makannya. Jadi biar terjadwal gitu teman-teman ya. Jadi menjaga jam makannya juga. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian sesudah menjaga jenis makanannya, kemudian menjaga jam makannya juga, saya juga mengeluarkan gasnya teman-teman ya. Kalau misalkan gasnya tetap di sini ya nggak nyaman juga sih ya. Nah logikanya biar kita ingin nyaman ya gasnya harus dikeluarkan teman-teman ya. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana nih cara mengeluarkan gasnya kan gitu ya. Nah makanya saya selalu bilang sering minum air hangat pelan-pelan teman-teman ya. Nah itu tujuannya yang pertama yaitu untuk memicu kita itu bersendawa teman-teman. Soalnya ketika sering sendawa ya lumayan agak nyaman teman-teman ya. Nah itu, tetapi kalau misalnya kalian sering sendawa juga, kalau seandainya ingin mengeluarkan gasnya dengan cara sendawa, percuma saja teman-teman kalau seandainya tidak menjaga jenis makanannya. Soalnya kalau misalnya kita tidak menjaga jenis makanannya, itu asam lambung tidak akan normal terus ya. Akhirnya akan terus menghasilkan gas. Kita akalin lagi, buang gasnya. Kalau seandainya penyebab yang dari pertamanya kita tidak cegah atau kita tangani ya tetap aja. Wah ini harus minum air hangat nih biar gasnya hilang. Terus aja minum air hangat, kemudian gasnya berkurang lagi. Minum lagi air hangat, gasnya berkurang lagi. Tetapi itu akan sampai kapan gitu teman-teman? Karena yang penyebab dari pertamanya itu gasnya itu dari asam lambung yang tidak normal. Nah normalkan asam lambungnya gitu teman-teman, biar tidak terjadi GERD gitu, biar tidak terjadi gas. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya gitu teman-teman ya. Nah makanya ketika kalian sudah menjaga jenis makanannya, menjaga asam lambungnya tetap normal, buang juga gas yang sudah terjadinya dengan cara apa? Sering minum air hangat pelan-pelan biar terpicu sendawanya. Nanti ketika sering sendawa kalian akan nyaman lah gitu teman-teman ya. Dan kemudian nanti ketika sering kentut juga akan terasa nyaman teman-teman, karena untuk sendawa dan kentut itu bisa mengurangi kandungan gas yang ada di dalam lambung. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya sih ya. Nah itu, makanya bagi teman-teman ketika sudah mengetahui ke sana, ya lakukan saja dengan mudah, dengan tepat gitu teman-teman ya. Nah tetapi Pak nih saya banyak sekali nih sensasinya kayak macam punggung terasa berat gitu teman-teman ya. Mata agak buram juga teman-teman ya, sering gemeteran juga. Kemudian ada kedutan juga, sakit kepala gitu, telinga terasa berdenging dan sebagainya. Karena untuk aslam itu sensasi yang hadir itu sering bergonta-ganti teman-teman ya, dan banyak sekali gitu yang dirasa, yang terjadi, yang hinggap itu banyak sekali gitu teman-teman ya. Nah itu perlu kalian ketahui teman-teman ya, itu bukan sensasi dari asam lambung, itu bukan sensasi dari GERD teman-teman ya. Ingat, kita itu terkenanya itu dua gangguan. Yang pertama gangguan medis, yang keduanya gangguan psikis. Nah ketika psikisnya terus dipakai dengan kerja keras gitu teman-teman ya, karena untuk orang yang terkena gangguan aslam itu biasanya jiwanya itu pemikir ya. Setiap hari itu memikirkan tentang penyakit, setiap hari itu memikirkan tentang sensasi yang akhirnya itu menjadi stres tersendiri teman-teman. Walaupun orang yang terkena gangguan aslam itu kalau misalkan dikatakan kamu nih stres, mereka itu pasti akan marah. Nah itu teman-teman, padahal tanpa disadari dia itu sudah stres teman-teman. Stresnya seperti apa ya? Karena memang sering memikirkan hal-hal yang sepele menjadi hal-hal yang sangat besar. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya sih ya. Nah makanya bagi teman-teman yang ingin menangani hal-hal yang lainnya kayak macam sering
sakit badan atau pegal-pegal nggak jelas tetapi terasa berat badan itu teman-teman ya, itu memang dampak dari stres gitu teman-teman ya. Nah, apa sih hubungannya gitu kan ya, apa hubungannya dengan sakit badan dengan stres teman-teman ya? Perlu kalian ketahui teman-teman, kalau misalkan kita stres, sering berpikir hal yang sangat besar, itu menjadi ada atau menimbulkan penegangan otot gitu teman-teman ya. Nah, yang namanya penegangan otot kalau kita alami terus-terusan itu ya rasanya tidak nyaman teman-teman ya. Kalau misalnya kalian olahraga nih, angkat beban gitu ya, itu penegangan ototnya cuma sebentar ya, cuma sebentar. Tetapi kalau dengan stres, kalau tahu banyak pikiran, itu penegangan ototnya itu akan terasa lama ya. Pagi-paginya misalkan kita berpikir tentang penyakit sangat besar sekali ya. Apa nih sensasinya? Kok sensasinya begini? Tubuhnya begini. Jam 11 kita teringat lagi tentang penyakit. Kenapa nih sensasi nggak nyaman sekali? Jam satunya kita berpikir lagi tentang penyakit. Atau sorenya kita meratapi nasib karena memang sedang sakit. Nah, itu menjadi pemikiran-pemikiran yang sangat besar. Nah, di situ baru ada penegangan otot yang agak lama. Apalagi kalau misalnya kejadiannya itu setiap hari ya, bahkan setiap minggu, bahkan setiap bulan. Akhirnya ada penegangan otot ya, ada penegangan otot, kemudian akan terasa berat sekali untuk otot itu. Nah, itu teman-teman ya. Nah, makanya ketika kalian ingin menangani sakit badan yang tidak jelas, pegal-pegal tidak jelas tetapi terasa berat badan atau apa ya, pegalnya itu terasa berat. Nah, itu kalian itu harus kenali dulu penyebabnya. Nah, kalau seandainya kalian sudah tahu, oh itu dampak atau hasil dari kita itu sering berpikir keras gitu teman-teman, sehingga menjadi stres tersendiri, ya sudah, stresnya kendalikan saja dengan cara seperti apa? Sering relax, itu yang pertama. Yang keduanya, belajar masa bodoh. Toh gangguan aslam itu tidak berbahaya sama sekali. Gitu teman-teman. Jadi cuek saja. Yang penting kalian itu harus mencari kesenangan biar otak kita itu relax, biar otak kita itu fresh, mencari kesenangan-kesenangan. Karena jujur sepengalaman saya untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, sembuhnya itu dengan terlupakan gitu, karena pikiran mulai bahagia, hati mulai bahagia gitu. Akhirnya yang namanya derita-derita tentang penyakit itu udah nggak teringat lagi teman-teman ya. Nah, itu. Nah, sekarang sensasi ini, pas saya itu telinga itu sering berdenging gitu kan. Nah, itu untuk berdenging juga, itu bukan sensasi asam lambung teman-teman ya. Itu memang hasil daripada kita karena sering stres teman-teman. Kenapa hasil dari stres? Karena orang yang banyak pikiran, karena sering merasakan tentang asam lambung, berpikir tentang penyakit, seringnya itu berdiam diri di rumah, jarang olahraga, jarang keluar, yang akhirnya aliran darahnya tidak lancar teman-teman ya. Kemudian aliran oksigennya juga tidak lancar. Wajar sekali kalau misalnya kalian telinganya itu berdenging teman-teman ya. Nah, seperti itu. Makanya saya selalu bilang sama orang-orang atau teman-teman kita yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ayo jalan-jalan keluar, belajar masa bodoh, olahraga yang menyenangkan saja. Nah, itu teman-teman, biar kitanya itu aliran darahnya lancar, oksigennya juga lancar, ke seluruh tubuh kita itu lancar. Nah, itu teman-teman ya. Nah, sekarang Pak, untuk sensasi stres itu yang lebih dominan, yang paling dirasakan itu apa? Sakit kepala teman-teman ya. Itu yang saya rasakan. Sakit kepala nih bagian ubun-ubun. Waduh, yang namanya sakit kepala bagian ubun-ubun, subhanallah, sangat nikmat sekali teman-teman ya. Nah, kemudian di pinggir sebelah sini juga akan terasa sakit, akan terasa ngilu-ngilu. Kemudian yang lebih dominannya lagi, ada penegangan otot di bagian kepala di sini, bagian belakang. Itu kalau misalnya kita pegang gini itu kayak macam papan ya, kayak macam keras gitu ya. Otot kita yang belakang itu kayak macam keras. Nah, itu jadi karena ada penegangan otot ya, karena kitanya stres, jadi akhirnya kita itu tertarik ya otot-otot itu, sehingga banyak sekali ini sakit kepala gitu teman-teman ya. Karena penegangan ototnya setiap hari ya. Setiap hari kita itu ada penegangan otot di bagian kepala karena banyak pikiran, kemudian ada rasa cemas juga karena berpikirnya yang lain-lain. Nah, itu teman-teman, sehingga setiap hari ada penegangan otot, setiap hari ada penegangan otot, yang akhirnya kepala itu terganggu ya, sering sakit kepala itu. Nah, bagaimana cara menangani sakit kepala dari stres? Ya, seperti biasa ya. Kendalikan stresnya dengan cara seperti apa? Harus sering relax teman-teman ya. Nah, itu pengalaman saya. Nah, itu teman-teman ya. Kemudian ada juga sensasi, Pak, ini saya matanya buram gitu teman-teman ya. Matanya itu buram. Nah, untuk buram itu karena kalian itu jarang keluar teman-teman ya. Jadi untuk
penglihatan itu karena cuman sering di dalam rumah, karena untuk aslam nih ya, untuk penderita aslam GERD anxiety psychosomatis, karena memang ada ketakutan tersendiri, jadi jarang keluar lah. Jadi setiap harinya itu mandangnya itu mentoknya itu di tembok, kemudian mentoknya itu di dapur, mentoknya itu di kamar. Nah itu teman-teman, nah makanya ketika kalian memandang keluar itu agak buram juga teman-teman ya. Jadi bisa karena kalian sudah terbiasa mungkin dengan pandangan yang jaraknya pendek, itu yang pertama. Yang kedua bisa karena aliran darah dan oksigennya kurang lancar, itu juga bisa disebabkan dari sana gitu teman-teman ya. Dan untuk yang terkena gangguan aslam juga memang mata buram itu yang lebih dominan itu kalau seandainya melihat lingkungan itu kayak macam orang aneh. Nah itu karena memang disebabkan karena ada stresnya, ditambah lagi untuk gizi bagian mata itu tidak terpenuhi teman-teman ya. Jadi kalau misalkan melihat lingkungan itu kayak macam di dunia mimpi teman-teman, kadang suka hadir ya perasaan itu. Saya itu ini sekarang itu masih hidup atau gimana ini ya, karena melihat lingkungan itu kayak macam aneh lah, kayak macam di dunia mimpi teman-teman. Jadi kayak macam bukan di dunia nyata gitu teman-teman ya. Nah itu untuk orang-orang yang terkena aslam. Jadi memang yang pertama itu karena dipicu dari stres, yang keduanya itu karena memang kebutuhan gizinya itu dari makanan, dari untuk mata itu ya tidak terpenuhi. Kenapa tidak terpenuhi? Ya wajar, karena pencernaannya sedang tidak normal. Jadi kalian mengkonsumsi vitamin A buat mata juga ya tidak terserap vitaminnya buat mata itu ya, karena pencernaannya sedang tidak normal. Kembali lagi ke sana, karena kita itu punya dua gangguan. Yang pertama medisnya, ini medisnya. Yang kedua psikisnya, ini gitu teman-teman ya. Apalagi kalau kejadiannya berbarengan ya, gizinya berkurang ditambah ada stres lagi ya. Stres itu bisa menyebabkan pengurasan energi dengan cepat ya. Sudah ya, semuanya itu serba terganggu. Jadi bekerjanya itu tidak maksimal, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu bekerjanya tidak maksimal teman-teman ya. Untuk rambut sering rontok karena tidak bekerja dengan maksimal gitu. Jadi untuk vitamin buat rambut itu ya tidak terpenuhi ya, akhirnya sering rontok, ditambah lagi ada stres, jadi panas lah kepala gitu teman-teman ya. Itu sepengalaman saya. Nah kemudian ada yang sering, ada yang sering mengalami ini nih, sering sakit di bagian ini, belikat katanya gitu ya teman-teman ya. Itu juga dulu saya alami ya teman-teman. Dan untuk belikat itu bukan dari stres, bukan dari bukan dari asam lambung teman-teman ya. Untuk belikat itu hanya hasil saja, hasil ketika kalian sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatis. Kenapa kalian bisa mempunyai hasil seperti itu? Karena untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatis, biasanya kalau misalnya kita duduknya dalam posisi tertentu, nyamannya sedang begini, terus aja begini ya. Jadi nggak mau berubah gitu teman-teman ya. Kalau misalkan lagi nyender begini, kalau misalnya nyantai begini, enaknya begini, terus aja enaknya begini, jadi besoknya begini lagi. Nah jadi ketika kalian duduk atau tiduran dalam posisi tertentu, itu bisa menyebabkan salah satu anggota badan kita itu akan terasa sakit gitu teman-teman ya. Dan biasanya untuk orang yang sakit di sebelah sini, belikat sebelah sini nih, nah itu ya, itu biasanya mungkin kalian terlalu sering dalam posisi tertentu lah, bisa mungkin sambil minggir mungkin duduknya, atau tidurannya sambil minggir. Nah itu teman-teman ya, jadi kelamaan dalam posisi tertentu yang akhirnya mengganggu persendian juga teman-teman ya. Nah makanya saya selalu bilang untuk teman-teman itu, biar kalian itu tidak terkena yang lain-lainnya gitu, makanya mending sering jalan-jalan keluar saja, sering olahraga saja. Nah itu teman-teman ya. Kemudian untuk sensasi apa lagi ya yang bukan dari asam lambung dan anxiety psychosomatis itu ada ya, kayak macam itu tuh gatal-gatal ya. Gatal-gatal saya juga dulu pernah mengalami. Jadi untuk gatal-gatal itu berapa minggu waktu, hampir 2 bulan lebih lah untuk gatal-gatal itu. Untuk gatal-gatal itu jadi dibilang gatal ya enggak ya, soalnya enggak ada bentolnya sih ya. Tetapi kalau misalkan dibilang itu enggak gatal ya gatal ya. Nah itu susah menjelaskannya. Nah waktu itu ketika saya mulai menyadari, ternyata saya itu udah lama berdiam diri di rumah, jarang olahraga, udah bukan jarang lagi ya, udah nggak pernah lagi keluar keringat kayaknya gitu teman-teman ya. Nah ketika memaksakan diri untuk berolahraga, memaksakan diri untuk berjemur, akhirnya
ada keringat yang mau keluar gitu teman-teman. Sementara pori-pori kulit saya itu karena sudah terlalu lama berdiam diri, akhirnya ada penyempitan pori-pori gitu teman-teman ya. Jadi pori-porinya itu agak menyempit. Nah gitu. Sementara ada di dalam kulit kita itu, di dalam kulit kita itu ada keringat yang mau keluar gitu teman-teman, karena mulai ada hasil panas ya di tubuh kita itu, karena bisa saja karena berjemur atau bisa saja karena olahraga, dan itu ada keringat yang mau keluar. Tetapi untuk lubang pori-porinya itu mengecil teman-teman, akhirnya memaksa keluar keringatnya itu, dan akhirnya di situ terjadi reaksi ya. Nah itu bisa menyebabkan gatal-gatal, dan untuk gatal-gatalnya itu bisa ke seluruh tubuh teman-teman ya. Dan yang lebih banyak itu dulu itu saya itu gatal-gatalnya itu di bagian dada sama di bagian punggung teman-teman ya. Untuk tangan itu cuman beberapa sedikit lah untuk tangan dan kaki itu, tetapi yang lebih banyak itu biasanya di bagian punggung, di bagian dada, kemudian di bagian muka itu teman-teman, itu akan terasa gatal gitu ya. Dan gatalnya itu sama seperti mau ditusuk-tusuk jarum lah, seperti ketika ditusuk-tusuk jarum, tetapi sangat banyak sekali gitu teman-teman ya, karena banyak ya gitu ya terasa gatalnya. Dan kalau misalkan itu dari penyakit, saya katakan tidak teman-teman, karena di situ nggak ada bentol, nggak ada apa-apa teman-teman ya. Jadi kayak macam keluar keringat mau keluar gitu teman-teman ya. Nah kenapa saya tahu itu dari keringat, dari dorongan keringat yang mau keluar teman-teman? Karena ketika sudah keluar keringatnya, itu gatal-gatalnya hilang teman-teman ya. Itu sepengalaman saya. Nah makanya waktu itu saya berpikir, oh ini mungkin proses mau keluar keringat. Waktu itu berpikirnya seperti itu, karena ketika diingat-ingat ternyata ketika mau keluar keringat, ketika sudah keluar keringat itu gatal-gatalnya hilang sama sekali teman-teman ya. Nah itu, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang mengalami hal seperti itu ya, mungkin itu sama dengan saya, itu proses mau keluar keringat. Tetapi kalau misalkan kalian ada gatal, ada bentol-bentolannya besar-besar kayak macam begitu, alangkah baiknya kalian periksakan saja ke dokter. Takutnya itu ada alergi mungkin dari makanan gitu teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan tidak ada bentolan, tidak ada apa-apa, itu mungkin proses keluar keringat seperti itu teman-teman ya. Nah itu, nah kemudian sensasi seperti itu ya bukan dari asam lambung teman-teman, itu hasil dari asam lambung, GERD anxiety psikosomatis, jadi sering berdiam diri di rumah lah gitu. Jadi bukan sensasi dari asam lambung GERD anxiety psikosomatis, bukan seperti itu ya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian ada lagi kayak macam apa ya, kebas. Oh iya nih kebas nih. Untuk kebas itu bukan kayak kebas itu saya dulu alami itu yang pertama itu 2 kali saya mengalami kebas ya. Yang pertama itu di tangan sebelah kanan, sebelah kiri waktu itu ya yang pertama. Dan ketika yang tangan yang sebelah kiri itu saya tidak obati, saya tidak lakukan penanganannya teman-teman. Untuk kebas itu di bagian tangan itu sembuh dengan sendirinya tanpa saya apa-apain waktu itu. Dan kemudian untuk di kaki, nah baru untuk di kaki karena memang tidak bisa jalan-jalan, di situ saya mulai berpikir ya berpikir yang lain-lain, aduh ini jangan-jangan mendekati stroke gitu teman-teman, karena saya mau melakukan jalan-jalan itu nggak bisa teman-teman ya, ada agak terasa kaku lah. Jadi ketika diangkat itu agak berat teman-teman ya, tetapi dikatakan bisa bergerak ya, saya bisa bergerak ya, cuman untuk berjalan itu agak kaku juga gitu teman-teman ya. Jadi untuk melangkah itu berat, padahal tenaga ada gitu teman-teman. Dan anehnya itu cuma sebelah waktu itu. Nah yang kaku itu dulu itu yang sebelah kanan teman-teman ya, untuk kaki ya. Nah di situ mulai saya pelajari juga, ternyata ya memang gitu ya. Jadi untuk jarang olahraga itu semuanya itu serba terganggu teman-teman ya, semuanya serba terganggu. Ya mungkin waktu itu kaki kanan saya yang sedang lemah, ditambah lagi jarang olahraga ya, otomatis kayak macam terasa kebas gitu. Jadi kalau kebas itu menjelaskan seperti apa ya, saya bingung ya. Untuk kebas itu jadi ya gitu ya, agak-agak berat gitu untuk melangkah gitu. Tetapi untuk digerak-gerak bisa sih sebetulnya ya. Nah itu tapi agak kebas saja. Jadi bekerjanya itu tidak maksimal lah untuk sebelah kanan waktu itu. Nah ketika saya melakukan olahraga, sering dijemur kakinya, kemudian minumnya juga diperbanyak, alhamdulillah kebasnya itu mulai hilang dengan sendirinya teman-teman ya, tanpa saya obati, tanpa saya apa-apa gitu teman-teman ya, cuma dijemur saja ya. Waktu itu menangani untuk kebasnya itu cuma dijemur saja, kemudian minumnya juga sering dijaga gitu teman-teman. Untuk minum itu 8 gelas dalam sehari. Nah itu teman-teman ya. Kemudian apalagi ya, banyak sekali sih sebetulnya sensasi-sensasi yang hadir atau dampak-dampak yang hadir dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, sebetulnya banyak sekali ya.
kayak macam di ini nih, hal yang di luar saja gitu ya teman-teman, hal yang di luar kayak macam mimpi ya. Mimpi itu kadang suka mimpi aneh teman-teman. Jadi mimpi-mimpinya itu mimpi-mimpi di luar logika lah gitu teman-teman ya. Kadang sering ketemu sama hantu gitu teman-teman ya, di dalam mimpi itu kadang sering ketemu sama orang-orang yang sudah meninggal gitu teman-teman ya. Dan itu ketika belum paham itu menjadi ketakutan tersendiri teman-teman buat saya waktu itu ya. Apalagi kalau misalkan mimpinya itu bertemu sama orang yang sudah meninggal ya, itu besoknya pasti ada rasa cemas teman-teman. Jadi ketika mengingat itu selalu berpikirnya begini teman-teman, aduh ini mungkin tanda-tanda ini mungkin dia itu menjemput saya gitu, atau mungkin mengajak saya gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman. Nah tetapi berbeda ketika mulai paham, oh ternyata itu dari stres. Karena untuk stres itu banyak sekali ya, banyak sekali sensasinya. Bahkan untuk stres itu mimpi juga, tidur kita itu jadi terganggu teman-teman ya. Nggak mau tidur terganggu, ketika sudah tertidur sering terjaga gitu teman-teman, jadi sering bangun gitu ya. Kemudian ketika tidur pulas pun itu mimpinya selalu hadir, suka jelek-jelek. Nah itu teman-teman ya, itu ketika otak kita sudah dipres bekerja keras gitu teman-teman, dan hasilnya otak kita itu tidak bekerja dengan maksimal. Nah itu, ketika otak kita tidak bekerja dengan maksimal ya sudah otomatis semuanya itu serba terganggu teman-teman. Jangankan untuk hal yang lain-lain, hal yang sepele saja, untuk mimpi aja itu nggak bener mimpinya. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya gitu teman-teman ya. Nah tetapi semoga saja teman-teman itu tidak mengalami hal seperti itu. Nah kemudian kayak macam apa lagi ya? Lupa. Nah itu untuk lupa, untuk sering lupa itu juga karena memang dari stres. Kenapa kita itu menjadi sering lupa ketika terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis? Karena pikiran kita itu selalu menitik sama penyakit, sama sensasi, kemudian meratapi nasib. Itu biasanya seperti itu ya. Nah makanya ketika memikirkan hal yang lain-lain itu tidak pernah kita pikirkan. Jadi ketika kita mengingat, membelokkan ingatan kepada hal-hal yang lain, kita itu mudah lupa. Nah itu teman-teman, jadi setiap hari itu selalu fokus sama penyakit, selalu fokus sama sensasi, selalu fokus sama meratapi nasib, sehingga apapun yang masuk ke dalam pikiran kita itu tidak menerimanya teman-teman, karena sudah terbiasa dengan sensasi, sudah terbiasa dengan pemikiran penyakit, sudah terbiasa dengan pemikiran meratapi nasib gitu teman-teman ya. Jadi ketika ngobrol sama orang lain, kemudian ketika pulang ditanya tadi ngobrol apaan, lupa deh. Karena apa? Karena ketika ngobrol juga berpikirnya tentang penyakit. Ketika jalan saja, jalan atau naik motor, itu ingatan tentang penyakit, ingatan tentang sensasi itu selalu hadir teman-teman ya. Nah itu, makanya saya selalu bilang, belajar masa bodoh, alihkan pemikirannya dengan kesenangan-kesenangan gitu teman-teman ya, biar kita itu tidak selalu berfokus sama penyakit, tidak selalu berpikir tentang sensasi gitu teman-teman ya. Bangkit dari mulai sekarang, berpikirlah hal-hal yang positif biar kalian itu terbiasa teman-teman ya. Nah itu gitu teman-teman ya. Sensasi apa lagi ya untuk seputaran asam itu? Jadi semoga saja videonya itu ya, kenapa saya jelaskan seperti ini, biar kalian itu tahu ya, oh mana sensasi asam lambung, oh mana sensasi dari pikiran, oh mana hasil dari gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Nah itu teman-teman, biar kalian itu bisa menanganinya dengan mudah gitu teman-teman. Karena untuk asam itu sebetulnya sih gangguan biasa teman-teman, yang lain-lainnya itu hanya dampak atau hasil teman-teman, dan bisa ditangani dengan mudah. Nah itu teman-teman, kayak macam apa ya, yang bukan sensasi dari asam lambung dan status psikosomatis itu kayak macam sering ini ya, sering punggung terasa berat ya, kalian berpikirlah positif, kalian harus relax biar sakit badannya itu kembali normal lagi, biar badannya itu enak lagi. Soalnya ketika kalian ingin menangani sakit badan itu kayak macam sering dipijit, itu percuma ya. Kadang dipijit nih 1 jam 2 jam kita enakan, tetapi kalau misalnya pikirannya belum dijaga ya sakit badannya timbul lagi. Itu pengalaman saya seperti itu. Nah itu teman-teman ya. Aduh, durasinya udah lama nih. Nah itu teman-teman ya, video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Ingat ya, untuk asam lambung dan status psikosomatis itu tidak berbahaya sama sekali. Sama sekali tidak berbahaya. Hanya kita itu hanya cukup mengetahuinya saja, keterkaitannya seperti apa, biar kalian itu tidak berasumsi yang lain-lain. Sehingga kalau misalnya kalian paham, itu asumsi yang lain-lain tidak ada, kemudian cemasnya juga tidak ada, ketakutannya tidak ada, karena sudah mulai berpikir wajar. Nah itu teman-teman ya. Nah sebelum videonya saya akhiri, semoga saja kalian itu cepat membaik ya, cepat kembali lagi kayak dulu lagi.
sehat, kesehatannya, kemudian moodnya, semangatnya, cerianya, semuanya tentang yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi, karena saya yakin 100% bahwa keadaan yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian doakan saya juga agar saya itu tetap sehat, tetap ceria, agar masih tetap menemani kalian teman-teman ya. Nah itu saya tinggal video teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.